Selamat datang di Cek Fakta. Rivalitas sengit ASEAN di level U23 bakal memanas. Bukan hanya karena gengsi Indonesia vs Malaysia yang tak pernah padam, tetapi juga karena Harimau Malay datang dengan senjata baru. Filosofi sepak bola indah ala Nafuzi. Apa itu Nafuzi Ball? Kenapa timnas Indonesia U23 wajib waspada? Dan bagaimana duel panas ini bisa menentukan langkah Garuda Muda di ASEAN Cup U23 2025? Kita bongkar semua faktanya di sini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe dulu, Sobat Cek Fakta. Rivalitas Indonesia-Malaysia selalu membekas di ingatan publik sepak bola Asia Tenggara. Sejak level senior hingga kelompok umur, duel dua negara serumpun ini tidak pernah hanya soal skor di papan digital. Ini urusan harga diri, gengsi publik, dan perebutan supremasi di kawasan. Di ASEAN Cup U23 2025, tensi itu kembali hadir. Kedua tim tergabung di grup A bersama Filipina dan Brunei Darussalam secara kualitas. Dua lawan terakhir memang jarang jadi batu sandungan. Praktis, tiket semifinal berpotensi ditentukan langsung lewat duel Indonesia vs Malaysia. Malaysia U23 tak datang ke Jakarta Bekasi dengan tangan kosong. Skuad Harimau Malay menjalani pemusatan latihan intensif plus 3 laga uji coba. Menang 1-0 lawan PDRM FC, menang 4-1 lawan Melaka United, kalah tipis 0-1 dari Negeri Sembilan. Hasilnya, bukan sekadar skor, tetapi evaluasi dan penguatan pola main. Dengan 3 laga itu, Malaysia bukan hanya mengasah fisik pemain, tapi juga menguji pemahaman taktik baru yang dibawa sang pelatih, Nafuzi Ball. Nama Nafuzi tak asing di peta sepak bola Malaysia. Pelatih berusia 47 tahun ini dikenal berani menentang pola main bertahan yang sering jadi ciri sepak bola Asia Tenggara. Di tangan Nafuzi, sepak bola Malaysia berubah menjadi atraktif, cepat, dan cair. Karirnya melejit bersama Terengganu FC 2019 sampai 2022. Di sana, ia menerapkan style menyerang yang membuat Terengganu langganan semifinal Piala Malaysia dan sempat jadi runner-up Liga Super ke-2021. Musim 2023, Nafuzi dipercaya memoles ke Darul Aman, melanjutkan filosofi yang sama. Di kalangan analis Malaysia, Nafuzi Ball bukan sekadar nama manis. Ini filosofi main menyerang yang menuntut umpan pendek cepat, berpindah dari kaki ke kaki. Pergerakan tanpa bola yang masif, tekanan tinggi saat kehilangan bola. Bek sayap naik membantu serangan. Penyerang tak statis, harus PK buka ruang. Tujuan akhirnya, sepak bola yang indah untuk ditonton, mematikan untuk lawan. Di Liga Super Malaysia, gaya ini sukses membuat klub Nafuzi menantang raksasa kaya macam Johor Darul Ta'zim. Meski secara finansial kalah jauh, Terengganu di bawah Nafuzi bisa 2 kali menembus semifinal Piala Malaysia. Kini, Nafuzi ingin filosofi itu menular ke skuad U23. Nama-nama muda macam Fergus Tierney jadi kunci. Fergus, penyerang berdarah campuran Skotlandia Malaysia, terkenal piawai bergerak di ruang sempit. Didukung gelandang dinamis dan bek sayap berlari agresif, Malaysia U23 siap tampil beda di Jakarta, tapi tantangannya jelas. Nafuzi bilang sendiri, ini filosofi saya, gaya saya, tapi tentu saja penyesuaian diperlukan, mereka pemain muda dan waktu kami terbatas. Yang penting bukan sekadar menang, tapi bagaimana kami bermain. Itu artinya, Malaysia U23 memang belum sempurna, tapi justru itu yang berbahaya. Lawan tidak tahu pasti pola mereka di lapangan. Bagi timnas Indonesia U23, gaya main agresif Malaysia wajib diantisipasi serius. Lawan dengan filosofi seperti ini cenderung 1. Dominasi penguasaan bola, 2. Cepat menggempur dari sisi sayap, 3. Menekan balik dengan intens jika kehilangan bola. Indonesia harus siap dengan transisi bertahan super cepat. Kelemahan Garuda Muda biasanya ada di lini belakang yang lengah saat serangan balik. Jika salah antisipasi, umpan 1-2 Malaysia bisa mematikan. Taktik indah punya risiko. Kalau koordinasi pressing lemah, ruang di belakang bek sayap terbuka lebar. Disinilah kecepatan winger Indonesia bisa jadi senjata. Counter attack cepat bisa jadi kunci mematikan Nafuzi Ball di babak grup. Selain itu,
Adaptasi pemain muda Malaysia pada filosofi Nafuzi belum tentu berjalan mulus di turnamen sesingkat ASEAN Capu 23. Jika pressing Malaysia goyah di 15 menit awal, Indonesia bisa mencuri momentum. Jadwal duel Indonesia vs Malaysia ditetapkan pada 21 Juli tahun 2025 pukul 20 WIB. Bisa dipastikan, puluhan ribu pendukung Garuda Muda bakal memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bagi Malaysia, atmosfer ini bisa jadi tekanan. Tapi, kalau Nafuzi Ball berjalan, stadion penuh justru bisa dibungkam. Inilah tantangan mental bagi tim Vandenburg. Pelatih Indonesia, Gerald Vandenburg, dikenal sangat fokus pada penguasaan bola dan penempatan posisi. Namun, lawan yang menekan balik dengan gaya Nafuzi Ball harus dihadapi dengan fleksibilitas. Indonesia wajib punya dua plan. Plan A, dominasi bola, sabar membongkar pressing Malaysia. Plan B, bermain direct, serang cepat ke area kosong di belakang fullback Malaysia. Tanpa plan B, Garuda Muda bisa frustasi jika dipaksa main di ritme Malaysia. Kami masih dalam tahap membangun. Yang penting bukan hasil, tapi bagaimana kami bermain. Ada peningkatan dari hari ke hari. Saya senang dengan komitmen pemain, kata Nafuzi pada media Malaysia. Ini sinyal. Malaysia tidak hanya datang untuk lolos grup, tapi juga ingin memamerkan sepak bola menyerang di depan publik Asia Tenggara. 1. Kedisiplinan Garuda Muda di lini belakang. 2. Efektivitas finishing di depan gawang. 3. Mental tidak terpancing provokasi Harimau Malaya. 4. Atmosfer supporter yang bisa membakar semangat. Lawan Malaysia di ASEAN Capu 23 2025 jelas bukan sekadar main bola. Ini adu taktik, adu mental, adu gengsi. Nafuzi Ball akan menguji Vandenburg Ball. Siapa lebih siap? Dia yang bakal merajai grup A dan membuka jalan ke semifinal. Nah, Sobat Cek Fakta, bagaimana prediksi kalian? Apakah Garuda Muda siap membungkam Nafuzi Ball di SUGBK? Siapa pemain kunci yang harus diwaspadai? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung tim kita dengan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di konten update Piala AFF U23 selanjutnya. Merah putih sampai mati.